Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Dewi Puspitasari SP, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 4 periode 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan NIM 20250842651 program studi pendidikan guru IPA. Pada hari ini, Senin 24 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 4 Rasarjaya, Kecamatan Rasarjaya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dengan materi magnet di kelas 9. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan.
Hendra, Delia Belva, Daria Talita, Desti, Dimas, Dinda Putri, kenapa? Eko Samputro, Giovanni, Hani Ramadhani, kenapa? Sakit juga. Heri, Heis, Maisha, Muhammad Airul, Murni Cahaya, kenapa Murni? Rafa, Razatul Aisi, Risma, Rizka, Sylvia, Selamat Ade, Sri Badratul, hadir Bu, Tommy, Widya, Zafira Pugiani. Jadi yang tidak masuk, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Sebelumnya kita ice breaking dulu, gerak-gerak dulu ya, pakai apa? Gerakan dari YouTube. Kalian ikuti gerakannya. Kita akan melakukan gerakan senam arang samsa. Ayo berdiri semuanya.
Ada lagi yang lainnya? Pintu mobil. Ya, pintu mobil. Betul. Selanjutnya kita akan menonton video dari YouTube tentang eksperimen yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu tentang sifat-sifat magnet dan medan magnet. Oke, kali ini kita akan melakukan percobaan, yaitu kita akan melihat bagaimana bentuk dari medan magnet. Saja yang kita butuhkan cukup sebuah magnet batang, sebuah kertas putih dan biji besi. Kita taruh magnet di tengah papan seperti ini. Kemudian kita letakkan selembar kertas putih di atasnya. Kemudian kita taburi dengan biji besi. Bagaimana bentuknya sampai yang akan terjadi kita lihat. Lalu kita buka dulu. Ya. Udah 10 menit. Maka terbentuk medan magnet seperti ini. Ini adalah foto-fotonya garis-garis medan magnetnya. Kemudian kita akan coba dengan magnet datang yang terdapat kutub selatan dan kutub utara dan bawah ini. Sudah ada keterangan kutub utara dan kutub selatan seperti ini. Kita lihat di sini, ini magnetnya lebih panjang dan lebih besar. Ya, kita gambar, ya, kita lihat bagaimana bentuk medan magnetnya seperti apa. Berarti kita gunakan biji besi. Oke, kita lakukan di atasnya. Ini garis-garisnya. Kita tambahkan sedikit di sini. Bisa sampai ya sekali, ya. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita letakkan kompas kecil-kecil ini di tengah, kemudian baru kita taruh magnetnya setelahnya. Coba kita lihat. Kita akan susun magnet-magnet ini di sini. Kita dulu sampai berhenti bergerak dan gerak sampai menuju arah utara dan jarum putih menuju arah
Kelihatan tadi ya, yang sepuluh ini yang merah ada yang putih, yang biru ada yang merah. Berarti di sini untuk magnet warna biru ini memiliki bentuk di atas tadi selatan, dan yang merah adalah utara. Jadi selanjutnya bagaimana jika kompas ini kita dekatkan ke magnet tadi merah menunjukkan arah utara. Ternyata terjadi ketika kita dekatkan, ternyata masuk ke berbagai arah ya. Yang biru menuju arah selatan, yang tetap sama. Yang biru menghadap ke arah yang merah, yang merah menghadap ke arah yang biru. Artinya apa? Sekarang dari selatan, satu menarik ke merah. Di sisi sebelah juga sama, terjadi sebelumnya. Itu kalian bisa lihat tadi videonya. Selanjutnya yang tahu apa sifat magnet dan magnet dari video tadi? Jadi yang ini tahu. Magnet membentuk lingkaran di ujung magnet datar. Sifat magnet kutub sejenis saling tarik menarik. Kutub sejenis akan saling tolak menolak. Ya, betul. Dipaham ya dari video tadi, kita jadi tahu magnet yang sejenis akan tolak menolak, dan magnet yang tidak sejenis akan tarik menarik. Kemudian garis-garis magnet ada di sekitar medan magnet. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Ini ada berapa kelompok sudah? 5. Selanjutnya ibu akan membagikan gambar kerja untuk kalian. Ini adalah petunjuk untuk melaksanakan eksperimen pada hari ini. Selanjutnya ibu akan membagikan alat dan bahan untuk eksperimennya. Selanjutnya silakan kalian lakukan eksperimen sesuai petunjuk di LKP.
Hilang mana lagi? Langsung aja udah. Lagi.
Ibu akan menjelaskan materi tentang magnet ini. Ambil waktu sebentar ya, nanti kalau Ibu sudah menjelaskan materinya, nanti kalian lanjutkan nanti eksperimennya. Pada hari ini kita sedang mengamati magnet. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengetahui sifat magnet dan juga medan magnet. Dijelaskan dulu mengenai sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Nah, Ibu pinjam dulu magnetnya. Iya, Ibu contohkan dengan magnet belakang ini. Ini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Kutub utara dalam bahasa Inggrisnya north dengan warna merah. Kemudian yang kutub selatan south, bahasa Indonesianya selatan. Ini ada ditandai dengan N dan S. Itu dua kutub. Selanjutnya kutub yang sama akan tolak menolak dan kutub yang berbeda akan tarik menarik. Kalian tadi sudah mengamati dari eksperimen tadi, kalau yang sama akan tolak menolak dan yang berbeda akan tarik menarik magnetnya. Kemudian magnet dapat menarik benda-benda magnetik. Kalian tadi sudah meragakan dengan serbuk besi dan magnet. Serbuk besi akan tertarik oleh magnet datang tadi. Kemudian gaya magnet dapat menembus benda non magnetik. Tadi contohnya ada pakai selebar kertas HBS, bawahnya pakai magnet batang, tutup kertas, kemudian atasnya serbuk besi. Nah, masih ada gaya magnet. Jadi gaya magnet bisa menembus benda non magnetik. Yang kertas HBS tadi kan benda non magnetik. Yang selanjutnya pengertian medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet. Misalnya ada magnet batang, di sekitarnya itu masih ada ruangan yang bisa menarik benda-benda magnet. Kemudian berarus listrik. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet atau konduktor berarus listrik. Jadi misalnya ada konduktor berarus listrik, misalnya ada dalam alat-alat elektronik, TV, speaker, itu dalamnya ada magnet. Kalau dikasih listrik itu akan bekerja. Speaker jadi bisa menangkap suara, mengeluarkan suara. Juga dengan TV, televisi. Kemudian medan magnet digambarkan dengan garis rel magnet yang keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tadi di itu eksperimen dengan serbuk besi, nampak garis-garisnya membuka di sekitar kutub magnet. Nah, itu arahnya dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Dari warna merah ke warna hitam. Sekian, terima kasih. Silakan dilanjutkan lagi eksperimennya. Dan nanti isi lembar kerjanya.
02, silakan presentasikan. Kami akan presentasikan hasil kerja pokok kami. Ya, silakan kalau kelompok lain ada yang mau bertanya. Ya, boleh. Bagaimana mengetahui medan magnet kuat dan lemah? Gimana mengetahui medan magnet kuat dan lemah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 presentasikan hasil eksperimen. Kita cek titik mungkin sama ada adalah 2 dan titik mungkin ini juga dari hari. Dan saya Kelompok lain ada yang bertanya? Bagaimana mengetahui sifat magnet? Pikir dulu, bagaimana mengetahui sifat magnet? Dengan eksperimen 2 magnet datang. Paham? Paham. ya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, dari presentasi tadi, apa hal penting yang kalian ketahui? Ya, silakan. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan, yang saling menarik jika berlawanan dan sangat menolak jika sejenis. Ya, betul. Nah, setelah kita melakukan eksperimen ini, mari kita melakukan tepuk WOW atau tepuk wow. Kasih contoh ya. Tepuk WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Kita mulai ya. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu tentang sifat-sifat magnet. Dari YouTube ini kita menyanyi bersama ya. Biar mengantuk dan ngilangin capek.
jumlahnya terus bertambah, dimulai dari kereta Shinkansen di Jepang, negara lainnya menyusul. Indonesia akhirnya juga bisa menyusul memiliki kereta cepat pertamanya. Kereta cepat kerjasama dengan Tiongkok ini disebut memiliki kecepatan hingga 350 km per jam loh. Jakarta Bandung bisa ditempuh dalam setengah jam saja. Keunggulan kereta cepat dalam menyingkat waktu perjalanan memang menarik perhatian warga dunia. Namun, tahukah sahabat bahwa masih ada kereta yang lebih cepat lagi, namanya kereta maglev. Bahkan lebih kerennya lagi nih, kereta maglev tidak memakai roda untuk melaju, namun kecepatannya bisa nyaris 500 km per jam. Nah, bagaimana kereta maglev secepat itu tanpa menggunakan roda? Yuk cari tahu seperti apa kecanggihan kereta maglev dengan menyaksikan video ini hingga habis. Mungkin banyak yang mengira kereta cepat Jakarta Bandung adalah yang tercepat saat ini. Namun sebenarnya sudah ada kereta cepat yang mampu melaju melampaui 350 km per jam. Namanya adalah kereta maglev. Maglev adalah pendekan dari magnetic levitation. Sesuai namanya, kereta ini memanfaatkan gaya magnet untuk melaju, sehingga kereta ini tidak memiliki roda yang bergesekan dengan rel. Bergerak maju dengan cara melayang, namun tidak terguling. Teknologi ini pertama kali ditemukan di Laboratorium Nasional Brookhaven, Amerika Serikat pada akhir 60-an. Ide berawal dari keinginan menerbangkan kereta menggunakan daya tolak pada magnet superkonduktor. Kereta maglev yang pertama meluncur pun pada tahun 1984 di Inggris. Sedangkan kereta tercepat saat ini dipegang oleh Shanghai Maglev yang beroperasi sejak 2004. Kecepatannya 431 km per jam yang menghubungkan Bandara Internasional Pudong hingga ke stasiun metro Longyang di Shanghai. Tidak berhenti di situ, Tiongkok sudah mengembangkan teknologi maglev terbaru pada 2020 yang dapat melaju hingga 600 km per jam. Mengingat cara kerjanya mengambang alias tidak menyentuh rel, maka maglev memiliki infrastruktur sangat berbeda dari kereta biasa. Kereta maglev memanfaatkan magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengembang, lalu mendorong badan kereta menggunakan daya magnet juga. Tentunya itu membutuhkan magnet yang besar. Ya, daya magnet yang dihasilkan berasal dari superkonduktor di bagian bawah kereta. Superkonduktor memiliki medan magnet 10 kali lebih kuat dibanding konduktor biasa. Agar bisa menghasilkan daya dorong, bagian bawah kereta dan rel memiliki magnet dengan kutub yang sama. Seperti yang kita ketahui, magnet dengan kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Alhasil, badan kereta tidak akan menempel pada rel. Agar kereta yang mengapung dapat melaju tanpa bergeser, maka dibutuhkan dinding di kedua sisi rel. Kereta maglev memiliki dinding beton. Di sebelah kedua relnya yang berisikan kumparan bahan konduktor dialiri arus listrik. Kumparan itu menghasilkan medan magnet lain. Arus listrik yang disuplai ke kumparan berganti-ganti secara konstan untuk mengubah polaritas kumparan magnet. Ketika polaritas badan kereta dan dinding berbeda, maka kereta akan tertarik ke depan. Tarikan itu dibantu oleh polaritas di bagian belakang kereta yang mempercepat jalannya kereta ke depan. Mekanisme tolak-menolak dan tarik-menarik ini dilakukan terus-menerus secara konstan. Akibatnya, kereta bisa melaju dengan cepat dalam keadaan melayang, apalagi dengan tidak adanya daya gesek pada kereta dan rel maupun dinding beton, maka kecepatan bisa dipacu lebih maksimal. Bahkan, stabilitas magnet semakin bagus jika kereta semakin kencang. Satu-satunya yang bisa memperlambat laju kereta adalah daya gesek dengan udara. Hal tersebut dapat dikurangi dengan membuat bentuk kereta yang aerodinamis. Itu sebabnya bentuk moncong dan badan kereta maglev berbeda dengan kereta cepat. Dengan kecepatan hingga 500 km per jam, maka bagaimana remnya? Rem kereta maglev menggunakan sistem pengereman
regeneratif dengan rem cakram roda dan juga rem aerodinamis yang dapat bekerja dalam kondisi darurat. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana jika supply listrik terhenti? Apakah gerbong akan serta-merta jatuh di rel? Gerbong memang akan jatuh ke bantalan rel, namun secara perlahan karena kereta maglev terhubung ke lebih dari satu gardu listrik, sehingga tetap ada supply listrik perlahan-lahan ke tiap kumparan dan magnet hingga akhirnya padam total. Kelebihan utama dari kereta maglev adalah bisa melayang di atas rel sehingga tidak ada gesekan. Dari segi infrastruktur, maka menghemat biaya perawatan karena tidak perlu penggantian rel dan roda kereta yang halus. Selain itu, tidak ada resiko karena tergelincir akibat faktor cuaca. Kelebihan lainnya adalah sistem kontrol terkomputerisasi. Berbeda dengan kereta biasa yang masih menggunakan kontrol oleh manusia. Kelebihan tak kalah penting adalah maglev lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon. Menariknya, suara yang dihasilkan kereta maglev menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Bagi penumpang, suara kereta lebih senyap namun berbeda di luar. Dengan kecepatan fantastis, maglev menimbulkan suara seperti pesawat jet saat lewat. Kebisingannya sekitar 5 desibel atau 78% lebih bising dibanding kereta biasa. Sedangkan kekurangan utama maglev adalah infrastruktur yang mahal. Sebab maglev menggunakan rel dan dinding rel khusus di sepanjang jalur. Ditambah dengan desain aerodinamis badan kereta yang pastinya tak kalah mahal. Tentunya ini juga akan berdampak pada biaya komersil penjualan tiket kereta untuk publik. Kereta maglev sebenarnya termasuk dalam jajaran kereta cepat atau high speed rail. Namun, kereta cepat yang akan kita bahas di sini adalah high speed rail biasa yang kecepatan maksimalnya 350 km/jam seperti Shinkansen. Sedangkan maglev sudah mampu mencapai 500 km/jam. Sehingga keduanya memiliki kemiripan meski ada perbedaan signifikan pada infrastruktur. Maglev membutuhkan teknologi dan rel yang berbeda dari kereta cepat. Maglev lebih tinggi dari segi kecepatan, efisiensi daya, biaya pembangunan, dan biaya operasional hingga kenyamanan penumpang dibanding kereta cepat. Namun dari segi ketersediaan, maglev hanya dimiliki segelintir negara maju, sedangkan kereta cepat mulai banyak diadopsi negara berkembang. Hal itu tidak terlepas dari tingginya biaya yang dikeluarkan jika ingin memiliki kereta maglev. Dengan masih tingginya biaya, maka kecil kemungkinan untuk membuat maglev menjadi transportasi massal di masa depan. Padahal maglev jauh lebih efisien dan ramah lingkungan dibanding kereta cepat. Meski begitu, kabar baiknya adalah kereta cepat sendiri lebih bersih daripada kereta tenaga diesel dan pesawat terbang. Sebab kereta cepat ditenagai listrik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kereta cepat dapat menggantikan penerbangan dengan jarak hingga 1000 km. Penerbangan jarak pendek menyumbang emisi karbon sangat besar. Jika jaringan kereta cepat bisa masif, maka kemungkinan besar orang akan lebih memilih kereta cepat dibanding pesawat. Kendaraan transportasi massal kecepatan tinggi dan rendah emisi sebenarnya menjadi solusi masa depan. Hingga saat ini, hanya ada 6 kereta maglev yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu 3 di Tiongkok, 2 di Korea Selatan, dan 1 di Jepang. Tercepat dipegang oleh Shanghai Maglev yang bisa menempuh perjalanan 30 km hanya dalam 7,5 menit. Sedangkan Indonesia sendiri baru akan memulainya dengan kereta cepat pertama. Kecepatan kereta ini nantinya akan memangkas waktu perjalanan dari 3 hingga 4 jam menjadi 36 hingga 46 menit. Kita tunggu saja ya perkembangannya. Oke, mungkin itu dapat saya sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan untuk koreksi, silakan menjalankan. Dari hasil tadi itu adalah manfaat magnet untuk teknologi yang akan datang atau yang sudah ada sekarang di negara lain.
Di Indonesia ada berapa tadi? Satu. Ini satu. Jadi pembelajaran pada hari ini kita simpulkan bahwa sifat magnet adalah kalau magnet satu jenis atau satu kutub akan tolak-menolak, kemudian magnet yang beda jenis atau beda kutub akan tarik-menarik. Ya, garis-garis medan magnet berasal dari kutub utara ke kutub selatan, jadi bentuknya melingkar. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Nah, terima kasih. Kalian sudah melakukan kerjasama dalam kelompok. Itu merupakan sikap yang harus kita jaga, yaitu kerjasama dalam kelompok. Ya, selanjutnya kita untuk materi berikutnya atau minggu depan yaitu tentang sumber energi alternatif. Jadi tidak membahas magnet lagi, tentang sumber energi alternatif. Nah, dengan berakhirnya pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya dengan membaca Wasmasri bersama-sama. Ya, berdoa. Marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Aku akhiri, wassalamualaikum